Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Semua sehat, semua ceria? Pastinya dong. Mari sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap perlindungan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menghayati firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 75 ayat yang pertama hingga 11. Demikian: Allah hakim yang adil, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiang. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuangkan di situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Demikian pembaca firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini adalah sebuah nyanyian pujian tentang keyakinan dan penantian akan keselamatan dan keadilan Tuhan. Kemungkinan mazmur ini juga dilatar belakangi oleh adanya sebuah serangan dari Sanherib atau musuh-musuh yang lain yang berbahaya. Dan dalam situasi yang sungguh mencemaskan dan menegangkan ini, karena adanya serangan musuh, Asaf mengajak umat bersyukur dan bersorak-sorak kepada Allah. Bukan tanpa alasan Asaf melakukan hal tersebut. Keyakinan Asaf yang menjadi dasar ajakannya kepada umat untuk bersyukur dan bermazmur bagi Allah. Karena di sini Asaf mempercayai apapun yang akan terjadi, Tuhan yang mereka yakini, Tuhan yang mereka sembah adalah Allah dan hakim yang adil. Kalau kita menarik konteks pada saat ini, kebanyakan orang justru lebih senang menjadi hakim-hakim sendiri, yang merasa dirinya benar dan mengadili orang yang belum tentu salah. Dan orang yang salah juga sering sekali menghakimi orang yang benar. Sudah mulai terbalik kalau kita lihat dalam kehidupan saat ini. Tapi dalam bacaan ini, Asaf mempercayai bahwa Allah adalah hakim yang adil dan tidak pernah menjudge orang-orang yang benar menjadi salah ataupun sebaliknya. Hal tersebut dapat kita yakini karena di dalam bacaan kita, Allah adalah sosok yang betul-betul yang mau memberikan keadilan yang baik. Kebenaran dan keadilan Allah itu tidak akan terbantahkan oleh siapapun, bahkan oleh pembual orang fasik sekalipun. Dan selanjutnya, karena di sini Allah adalah hakim yang adil yang betul-betul mau memberikan sebuah keadilan yang pasti, bukan keadilan yang setengah-setengah. Meski manusia dapat memutarbalikkan fakta dan berusaha menjatuhkan serta merendahkan samanya, namun Allah sanggup merendahkan orang fasik dan meninggikan orang yang benar. Allah pun juga sanggup untuk memberikan penghukuman yang sesuai dengan keadilan dan kebenarannya. Allah tidak pernah dengan teganya untuk betul-betul menghakimi dengan sampai separah-parah, tidak. Walaupun Allah menghakimi, Allah pun menghukum, tapi tidak dengan keparahan yang mengerikan. Hari ini dalam bacaan kita, dan kita pun juga dalam kehidupan kita dikelilingi dengan ketidakadilan.
Bahkan ketidakadilan itu mungkin juga dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjunjung tinggi dan menjadi teladan dalam menjalankan keadilan dan kebenaran. Namun jangan berhenti berharap dan beriman kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah, Hakim yang adil. Walaupun kita sering berjumpa dengan orang-orang yang sering sekali menghakimi seseorang dengan ketidakadilan yang macam-macam, tapi percayalah, kita harus tetap memegang teguh tangan Tuhan agar kehidupan kita tetap dibenarkan dan diadili dengan baik, karena Tuhan adalah pemegang teguh keadilan serta kebenaran. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tetap termaterai dalam kehidupan kami. Kami mempercayai Tuhan bahwa Engkau adalah sosok Allah yang adil, Hakim yang adil, Hakim yang mau menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan. Engkau tidak akan menjatuhkan kami ke dalam sebuah pencobaan. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang menyadarkan setiap orang-orang yang selalu ingin menjadi hakim-hakim di dalam kehidupan ini. Biarkan mereka juga tersadar agar menjadi tetap orang yang betul-betul memiliki keadilan yang baik. Dan Tuhan, pada hari ini juga kami hendak berdoa untuk setiap orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan sembuhkan mereka, memberikan mereka semangat, sehingga mereka dalam sakit penyakitnya dapat kembali sembuh dan dapat kembali semangat. Dan kami juga hendak berdoa Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang sertai kami dalam usaha, pekerjaan, ataupun hal-hal yang lain Tuhan yang kami kerjakan dalam menunjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang sertai kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan harian yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.